Satu, Allah mengangkat kalamnya, penanya, tidak berlaku pena Allah. Hukum Allah tidak berlaku. Satu, bagi orang yang tidak tahu sampai tahu. Yang kedua, orang gilo sampainya waras. Ketiga, orang lalok sampainya jago. Itu tidak berlaku hukum tu. Dan kampe anak-anak sampai balik berakal sehat. Ibu kan tak tahu tadi dah. Tak tahu tak apa-apa. Tak jalan hukum. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja acara utama kita pada malam hari ini, ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Herman Tanjung MA. Bapak, kami persilakan untuk naiki mimbar dengan segala hormat. Izin Pak. Ustaz. Izin. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintak warna. Di belakang tu lah main handphone je dah. Oh, makan kerupuk. Masya Allah. Bagi-bagilah makan tu. Minum seorang saya. Baik. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, alhamdulillah, walau dalam situasi dan kondisi gerimis sedikit, ini tantangan. Apakah mampu kita tidak melewati tantangan ini? Dulu dalam kajian subuh sudah kita sampaikan. Ingat, kita sudah mulai masuk ke dalam babak penyisian. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhirul zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi, rasul yang kita imani setelah sang baginda Rasul. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Istighfar yang hadir, rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam kita yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah, perwakilan pesantren Ramadan yang hadir, rahimakumullah. Lai terangah belakang Bu. Berang sih Bu mah. Baik, kita tidak lama karena waktu sudah dibagi dengan ananda kita tadi, Ustaz bukan? Aziz. Wah, Masya Allah, Aziz. Urangan paling gagah. Gagah warna. Luar biasa, Aziz. Istiqomah ya antum dengan teman-teman. Malam tadi juga ada teman antum di Masjid Raya Balai Baru. Namanya kurang ingat, tapi ada videonya. Kita videokan. Tapi belum masuk YouTube karena belum diolah. Sahabat dari seberang Padang juga. Baik. Kali terang Bu. Baik. Pertama sekali yang tadi itu dipesan dari pengurus, manusia ada benar, ada salah. Yang tidak pernah salah malaikat atau malaikat. Itu seralah buku itu. Yang tidak pernah benar jin dan syaitan. Bukan setan ya, syaitan. Ya. Imam kita itu beliau hafizul Quran. Guru anak ambo, anak kandung ambo. Makanya beliau tanya tadi, udah pulang sadarnya ya? Belum, masih di asrama. Ya. Bahkan anak gadis saya ikut ke sini itu gara-gara saya bilang di rumah,
Imam Sa'ad. Buya ikut Buya. Gitu. Tuh. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, kalau ada salah, itu pembahasan pesantren itu bahagian ada materinya itu. Tingkat SMP, tingkat apa tuh? Saya lupa. Ada tata cara sholat berjamaah. Karena masuk itu tadi dalam pembahasannya. Jadi kalau salah di dalam bacaan itu bantu oleh yang di belakang imam. Makanya yang berhak di belakang imam itu sebenarnya harus sama dengan imam. Karena nanti badal. Tak kala imam udzur, imam berhalangan, berhadas, maka harus ada yang membadalkan, mengganti. Makanya di belakang Rasul itu yang 4 itu ndak boleh tinggal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Yang lain itu boleh. Kalau di Masjid Al-Hakim kan boleh Bapak Ibu lihat itu, imam, khatib. Itu ndak boleh diganggu itu. Gitu. Penceramah. Yang lain boleh itu. Yang lain boleh. Karena memang seperti itu adabnya. Kalau salah dalam rakaat, kode etiknya, biasanya feelingnya, ibu-ibu kalau ada salah, mungkin ragu, bimbang, 32, 32, 32, 23, ambil bilangan terkecil. 32, 32, 2, padahal ada 3 tuh, nanti 4 salatnya itu. Nah gitu, ambil bilangan terkecil. Itu dalam ilmunya, ilmu fikih. Paham Bu? Kemudian setelah itu, sebelum salam sujud sahwi. Itu benar itu. Sudah betul itu. Tugas kita mengikuti. Tidak perlu ribut. Apa tugas kita selanjutnya? Siap salam, zikir, doa. Selesai. Bapak Ibu, kalau tidak lupa doa bacaan sujud tadi, sujud sahwi itu, sujud saja, baca tak dah? Oh, dah terkenal dah. Dah ada sujud dah. Oh gitu. Sekarih itu suara imam. Allahu Akbar. 2 kali pula itu beliau sujud itu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Awak selalu tidur dan selalu lupa. Tu lah boleh ngantuk tu. Contoh. Ya, Bu ya. Jadi tugas kita mengikuti. Di mana saja kita mengikuti. Kalau ada hal-hal yang seperti itu biasa di dalam sholat, karena manusia yang mengimami kita, kecuali kalau datang Jibril kemari mengimami awak, ayolah, tidak kemungkinan salah itu dong, karena malaikat itu selalu benar. Ya Bu ya, ini pesan dari pengurus tadi, bantu Bu ya, tolong diperjelas, diluruskan. Jadi kalau ragu awak dalam sholat, bilangan sholat, ambil bilangan terkecil. 4, 3, 4, 3, 3. Tambah celai. Walaupun beko lampe ke 5 jadi itu. Nah gitu. Kemudian sebelum salam sujud, itu namanya sujud sahwi, karena ragu atau lupa di dalam sholat. Bacanya itu tadi, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau ya Allah, yang engkau tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nyawa yang acur lupa dan awak acur tidur. Udah ya Bu ya. Kemudian zikir biasa, tidak perlu ribut. Nah, gitu. Makanya tadi kan sudah dijelaskan sama Pak RT kita. Ada tanya Bu?
Tidak ada sujud saja, karena imam sudah baca. Qiraatil imam, qiraatil jamaah. Okey, Bu? Itu. Jangan berang dah, Bu. Bacaan imam, bacaan jamaah. Itu hebatnya solat berjamaah kok. Ndak dapat baca Al-Fatihah awak lari baca di imam. Imam baca Al-Fatihah awak mandanga. Idza quri'al Qur'an fastami'. Ambo dah berang dah, Bu, menyampaikan saja gitu. Suara nan kare. Orator tu harus kare suara. Dakwah kalau lambe-lambe ada donga dugang dah. Berbisik nama itu. Bacaan imam, bacaan jamaah. Itu hebatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak dengar? Jangan satu orang membaca. Saya lihat dalam Al-Quran itu. Idza quri'al Qur'an fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengar. Dengar, Bu. Wa ansit, diam. Kalau awak dengar, kita diam. La'allakum turhamun. Ya Ustaz ya? Salah, tolong tunjukkan. Itu enaknya mengaji di hadapan orang hafidh Quran. Salah awak, tinggal menunjukkan sebenarnya. Jadi mau pede. Nah, gitu. Oke, Bu. Kalau nafal lewat enggak apa-apa. Sujud salah. Imam sujud, awak sujud loh. Nah, gitu. Atau Bu baca bacaan sujud juga boleh. Tapi imam sudah melengkapi. Di imam itu sudah selesai semuanya. Tidak baca Al-Fatihah awak lah dibaca di imam. Kan siap Al-Fatihah, imam bahkan baca ayat. Di mana kita baca Al-Fatihah? Ibu pasuan bana baca Al-Fatihah, berarti ibu tidak dengar bacaan ayat. Karena itu di ayat tadi. Siap baca ayat, imam rukuk. Lima, ibu tagak saya baca Al-Fatihah gitu. Awak ditangkap mah baca Al-Fatihah salah. Gitu. Tidak benar jamaahnya. Nanti beku ujungnya imam rukuk, kita diri. Imam sujud, awak rukuk. Itu tidak betul jamaahnya lagi dah. Gitu. Jadi bacaan jamaah sudah dibawa oleh imam. Itulah kehebatan solat berjamaah itu. Kalau tidak, makanya Rasul menyampaikan solatul jamaah afdol. Jadi imam itu penyempurna. Kekurangan bagi awak dalam solat disempurnakan oleh imam. Itu luar biasanya. Jadi solat berjamaah itu tidak ada ruginya. Masih ada, Bu, yang ragu? Boleh. Kalau tidak tahu bacaannya, Pak, ayo. Ya, Bu ya. Yes, sebentar, Bu. Tadi kan yang kawinnya belum salah lagu terakhir ya, Pak. Ya. Masih untuk salah benar ya. Jadi kan mungkin Allah Akbar, apa kan berdiri lagi ruku. Ya, tadi Pak RT lah menyampaikan juga. Imam kan diri. Tidak tahu ya? Oh iya. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, hukum tidak jalan. Tanang ibu aman, Bu tu. Ibu laman tu. Nya apa-apa ini muka kau tadi tu wes, aman tu. Tidak masalah. Tidak ada beban bagi ibu. Satu, Allah mengangkat kalamnya, penanya, tidak berlaku pena Allah. Hukum Allah tidak berlaku. Satu, bagi orang yang tidak tahu sampai tahu. Yang kedua, orang gilo sampainya waras. Ketiga, orang laluk sampainya jago. Itu tidak berlaku hukum tu. Dan kampe anak-anak sampai balik berakal sehat. Ibu kan tak tahu tadi dah. Tak tahu tak apa-apa. Tak jalan hukum. Ya. Tadi kan ada bapak-bapak di sini kan. Yang ikhtilaf. Ada yang masih duduk, ada yang ikut berdiri bersama imam. Dan imam telah paripurna menyempurnakan. Aman, insya-Allah aman. Allah tu maha kok segala-galanya. Untuk solat kita, apalagi kan tidak solat saya, Allah masih sayang. Apalagi kalau solat. Ya, Bu ya. Wes, Ibu aman. Ya, Bu. Kok menyelesaikan pemikiran soal yang banyak ribu ya tadi ibu-ibu. Ya, Bu. Ya, makanya kita luruskan. Ya. Yang ibu ragukan yang mana? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada aman tuh.
Yang diragukan saja yang tanya, Bu. Imam baca Al-Fatihah, ibu dengar. Kalau di sholat jahar, sholat sir seperti biasa. Sholat jahar itu maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholat sir, asar dan zuhur itu seperti biasa. Baca. Ya. Kan takbiratul ihram. Siap itu kan iftitah. Siap iftitah kan, imam kan baca Al-Fatihah. Dengar. Lah, Bu. Alah, Bu. Ndak alah. Ibu dengar sampai selesai imam baca. Jangan satu lo baca. Kalau satu ibu baca, ibu kanai dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami', itu perintah Allah. Itu ustaz yang tahu apa fi'il apanya itu, kalimatnya itu. Dengar. Wa ansit, diam. Dengar. Ambo diam, Bu. Ambo dengar. Bacaan imam tu, Fatihah beliau, ayat beliau. Lah, Bu. Lah. Karena kita sholat berjamaah, kecuali kalau ibu sholat sendirian. Apa buah lah. Tadi kan judulnya kan ma'mumalillah. Kan gitu ya, Bu ya? Ma'mumalillah. Kalau sudah ma'mumalillah, sarahan sedue. Kalau sholat jahar. Bu ya, kita menjelaskan sejelas-jelasnya supaya tidak ada perbedaan lagi. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah, agar kita tetap ibadah terjaga. Kalau ada yang tidak tahu, batanyo ke guru awak. Guru-guru awak kan banyak loh. Ustaz-ustaz kita di sini, syekh-syekh kita banyak di sini ya. Itu gunanya awak wirid kajian, wirid minggu le rajin datang, Bu. Tuh. Kalau rajin datang banyak batanya masih tu ya, Bu ya. Kalau enggak ibu undang besok wirid kemari gitu kan. Insyaallah kita dialog tanya jawab. Masih ada, Bu? Ambo kalau masih ragu Ibu enggak nyaman dah. Beko enggak lalu Ibu malam dah. Enggak seminggu kok. Masih ada yang lain? Jadi tidak ada perbedaan lagi ya, Bu ya. Tidak ada masalah ya. Jadi kalau ada yang salah, yang khilaf, yang alfa, yang lupa dalam kegiatan, terutama dalam sholat, itu manusia. Nah, teknisnya seperti itu. Menurut Imam Syafi'i sudah dijelaskan juga hal-hal bagaimana tata cara kita dalam pelaksanaan ibadah. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja. Ya, itu ceramah, Bu. Lah jam 10 hari itu kurang sejam. Jangan ibu kecil lah ceramah tu. Lah berapa bini buat itu? Ya. Ceramah tu. Kenapa panitia kayak gitu? Indah judul buya jadi yo. Ikoi dia. Nampak kok kan ceramah. Kan itu perlu. Kan ilmu tu. Kak, lah kali tidak damam lah Ibu. Aman ya, Bu ya? Kita jangan sampai ada jamaah yang bingung dan bimbang. Wes, Bu? Alhamdulillah. Baik, demikian saja. Mohon maaf. Ini adalah pertemuan terakhir, episode terakhir saya di sini karena subuh udah kemarin, udah masuk ke YouTube. Boleh Ibu tonton nanti ya. Cari di YouTube. Jangan lupa like and share dan subscribe. Masuk iklan. Karena itu dakwah juga istighfar. Ada masjid istighfar tertulis itu. Gitu. Kan juga YouTube istighfar itu. Jadi dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi, bawah ni kurang alu ilmu pici yang kurang unik yang indah pada tempatnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Jadi ibu bapak kalau ada dalam sholat berjamaah yang seperti itu biasa. Jangan disalahkan pula imam kita, karena imam kita bukan malaikat. Gitu, manusia biasa.
Cuman beliau itu punya hafalan kelebihan luar biasa dari kita. Nah, gitu. Kalau enggak awak jadi imam. Nah, itu caranya. Nah, jadi kadang-kadang kan gara-gara hal yang sepele, hal yang kecil, ndak bagus kita dialog kita, jemaah kita. Nah, jadi mari kita bersihkan kolbu kita, hati kita, bahwa salah dan khilaf itu selalu ada. Kullu bani adam khata', tiap-tiap manusia ada salahnya. Wa khairul khata' tubu illallah, taubat kepada Allah dan saling maaf, memaafkan di antara manusia. Ila liqa' minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya, nikmat-Nya, kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat alaihi salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni-nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajaran, dan saya hormati Bapak Ustaz dan Ceramah setelah saya, dan saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin tarawih rahimakumullah. Sebelum Ananda memulai singkat Ananda, izinkanlah Ananda untuk memperkenalkan diri Ananda. Nama Ananda Al-Aziz Pratama, asal dari Solo. Ananda bersekolah di Pondok Pesantren Terpadu dan Nusantara Isafat, Jalan Seberang Padang, nomor 309. Baiklah, Ananda tidak akan memperpanjang kata-kata menggalimah. Langsung saja Ananda masuk ke judul kelas singkat Ananda yang berjudul Penyesalan yang Tiada Berguna. Kaum muslimin sedang tarawih rahimakumullah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Tidak ada satupun yang dapat mendahulunya dan tidak pula mengundurkannya. Ajal dan kematian bagi manusia adalah pengingat agar kelak ia dapat menemuinya dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan beberapa penyesalan orang yang sudah meninggal, yaitu ada dua perkara. Yang pertama, penyesalan tidak taat. Tujuan dari penciptaan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, ibadah bisa dimaknai sebagai bentuk ikatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tak dapat juga dimaknai dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun bagi yang mengingkari setiap perintah dan larangannya, maka di akhirat kelak mereka akan menyesali perbuatan semasa hidup di muka bumi ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Quran surah Al-Ahzab ayat 66. Yang kedua, penyesalan karena tidak bersedekah. Sedekah merupakan amal utama bagi seorang muslim. Sedekah yang ditunaikan akan menjadi pemeran di hari perhitungan kelak. Tak hanya itu, keutamaan sedekah dapat langsung kita rasakan di muka bumi ini. Maka di antara keutamaan sedekah menjadikan hidup lebih tenang, bahagia, serta menjadi pembuka pintu-pintu rezeki. Setelah meninggal dunia, ada sebagian orang yang menyesal dan memohon kepada Allah agar ditunda kematiannya walau hanya sesaat saja, sehingga ia mampu untuk menunaikan sedekah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Dan belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menentukan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Penyesalan selalu berada di akhir. Agar tidak menyesal di akhir nanti, mari kita sama-sama memperbaiki diri dengan mengerjakan amal kebaikan. Di antara amal kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berbagi, bersedekah, dan mengeluarkan sebagian kecil harta yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, antusias, bahkan merayakan hari kelahiran, tetapi lupa dengan kematian dan hari akhir. Hanya ini dapat Anda sampaikan, terlebih terkurang Anda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam